Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam, Ummahat, kemarin terakhir membahas al-mamnu' minas sarf ya. Iya, Ustaz. Naam. Jadi kemarin kurang lebih ya kita itu sedang membahas al-i'rab. Kemudian al-i'rab itu kita bilang ada 4: rofa, nasab, jar dan jazm. Al-i'rab itu perubahan. Ringkasnya seperti itu. Maka yang menerima hukum perubahan itu adalah kata yang mungkin berubah. Dan kata yang mungkin berubah itu disebut dengan al-mu'rab. Dan kata yang mu'rab, kata itu isim fi'il huruf, ternyata isim dan fi'il mudhari saja yang mu'rab itu. Jadi meskipun nanti ada pengecualian isim, ada yang mabni, mudhari juga ada yang mabni, itu pengecualian. Nah, dari ketiga hukum i'rab ini, rofa ini isim dan mudhari ada di sini. Kemudian nasab isim ditambah mudhari ada di sini, dia menerima hukumnya. Kalau jar ini khusus untuk isim, kalau jazm ini khusus untuk mudhari. Taib. Selanjutnya kita bahas dulu untuk isim, isim. Tentu mudhari jelas ya, dia bisa dihukumi rofa ketika kita nanti bahas ketika tidak ada yang memansubkan dan tidak ada yang menjazmkan. Ketika dia mansub, ketika ada yang memansubkan. Ketika dia jazm, ketika ada yang menjazmkan. Taib. Selanjutnya, isim ini yang mungkin menempati hukum rofa, nasab atau jar, kita sudah bahas kemarin yang mungkin menempati hukum tersebut ya. Afwan. Kapan isim itu dihukumi rofa? Karena dia sebagai al-fa'il. Yang kedua karena dia sebagai naib fa'il. Kita akan bahas ini semuanya ya. Naib fa'il. Kemudian yang ketiga karena dia sebagai mubtada. Kemudian karena dia sebagai khobar. Yang kelima karena dia sebagai isim kana. Yang keenam dia sebagai khobar kana. Yang ketujuh karena dia at-tabi' lil marfu. Dia karena mengikuti hukum yang marfu. Dan yang nasab juga sebab-sebabnya banyak. Kalau al-mudhari ditambah ini, ditambah al-mudhari idza tajarrada 'anin nasibi wal jazim. Ini supaya ummahat terbayang ya. Baik, kapan isim itu dihukumi rofa? Ini dia sebabnya. Kapan fi'il mudhari dihukumi rofa? Ini dia sebabnya. Ketika kosong dari yang memansubkan dan yang menjazmkan. Kemudian, kapan ini isim dihukumi nasab? Yang pertama, karena dia sebagai maf'ul bih. Yang kedua, maf'ul al-mutlaq. Yang ketiga, maf'ul ma'ah. Kemudian maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Dan maf'ul fih atau yang sebut kita bilang dhorof. Ini ada 5, 3, 4, dan 5. Kemudian ada lagi al-mustathna. Kemudian ada lagi yang ketujuh al-munada. Yang kedelapan ada ismula an-nafiyah lil jins. Kemudian kesembilan ada tamyiz. Kemudian ke-10 ada al-hal ya. Kemudian ke-11 ada at-tabi' lil mansub. Kemudian ke-12 ada khobar kana. Ke-13 ada isim inna. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu yang akan kita bahas. Kemudian kapan isim itu dihukumi jar? Yang pertama karena dia sebagai mudhaf ilaih.
Yang kedua karena apa? Sabaqahu harfu jarrin. Mendahuluinya huruf jar. Yang ketiga dia at-tabi' lil majruri karena dia mengikuti hukum yang majrur. Kemudian di sini ada yang lupa ya, satu lagi. Kapan fi'il mudhari itu mansub? Al-mudhari itu idza sabaqahu nasibun jika mendahulunya yang memansubkan. Kemudian jazim. Kapan fi'il mudhari jazim? Idza sabaqahu jazimun ketika ada yang menjazmkan. Baik. Kita sedang membahas nanti kita bahas satu-satu ini semua, Umat. Fa'il itu apa, naib fa'il, semuanya kita akan bahas satu-satu. Ya. Kemudian siapa saja yang mungkin mengisi kedudukan fa'il, kapan siapa saja bentuk-bentuk isim seperti apa yang mungkin menjadi fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar atau maf'ul bih, maf'ul mutlaq. Ini isim-isim yang seperti apa? Maka ini dia yang akan menempatinya. Yang pertama ada al-ismu al-mufrad. Kita sudah membahasnya. Yang kedua ada al-mutsanna. Kita sudah membahasnya. Yang ketiga kita sudah membahas jam'ul mudzakkar as-salim. Kita sudah membahasnya. Yang keempat jam'u al-muannats as-salim. Kita sudah membahasnya. Yang kelima jam'ut taksir, kita juga sudah membahasnya. Yang keenam al-asma al-khamsah, kita juga sudah membahasnya. Yang ketujuh ialah al-mamnu minas sarf. Taib. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang al-mamnu minas sarf. Sebelum Anda lanjut, Ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak memahami apa ya? Apa namanya, ringkasan atau gambaran secara umum yang akan kita pelajari ini, Muhammad? Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan al-mamnu minas sarf. Kemarin kita sudah bahas bahwa al-mamnu minas sarf itu dia dihukumi tidak bertanwin. Mamnu minas sarf itu kan yang dilarang dari tanwin. Yang pertama li'illah wahidah karena satu sebab, yang kedua karena dua sebab. Yang karena satu sebab ini kemarin kita sudah bahas apa saja, Ummahat? Juga muntahal jumu. Sahih, sighah muntahal al-jumu. Apa itu sighah muntahal jumu? Ada yang ingat? Kudu jam'i Bentuk taksiri. akhir dari jamak. Bentuk akhir dari jamak. Nah, kemarin kita sudah definisikan setiap jamak taksir ba'da alifi taksirin harfani au thalathatu ahruf au satuha yaun sakinah. Nah, ini Umhat, afwan ya kalau tulisannya sedikit aneh. Qadarullah tangannya lagi sakit. Nah, kita lanjutkan. Itu dia sighah muntahal jumu'. Yang kedua adalah al-ismu alladzi yantahi bi alifi ta'nis al-mamdudah. Bentuknya alif kemudian hamzah ya. Nah, seperti apa? Seperti hamro, sauda, warna-warna, atau bentuk-bentuk jamak juga bisa fuqara, zumala, atibba ya. Kemudian ada pula yang ketiga al-ismu alladzi yantahi bi alifit ta'nits al-maqsurah.
Bi alifit ta'nits al-maqsurah. Alif ta'nits al-maqsurah itu bentuknya bisa dalam bentuk ya atau dalam bentuk alif sekalipun sama ya. Seperti apa? Misal seperti kubro, kemudian sugro, kemudian dunya, ulya, seperti itu. Kita sudah bahas kemarin. Nah, sekarang disebabkan karena adanya dua illah. Masuk ke mamnu minas shorof karena terdapat dua sebab. Sebab itu artinya bahasa Arabnya bisa illah ya. Illah. Taib. Yang pertama, ini kan dari ini misal kata ya. Ini mamnu minas shorof nih, Umar. Contoh. Ini mamnu minas shorof. Kata al-mamnu minas shorof. Dalam kata ini terdapat dua ilah. Satu, satu. Terdapat dua ilah. Kalau yang ini mamnu minas shorof katanya terdapat satu ilah ini saja sudah masuk otomatis ke mamnu minas shorof. Nah, sekarang ada mamnu minas shorof di dalam itu terdapat dua ilah, dua sebab. Nah, ilah yang pertama kemungkinannya apakah dia alamiah, nama. Yang kedua, kemungkinannya itu apakah dia wasfiyah, sifat. Nah, apakah cukup nama saja atau sifat saja? Enggak ya. Zaid, ya Allah. Naam, mana tadi? Naam, contohnya apa? Contohnya kata Zaidun, Hamidun. Ini nama. Apakah cukup? Langsung otomatis memenuhi huruf? Enggak, ya. Kemudian apakah sifat saja? Enggak ya. Jamilun, Tawilun ini sifat. Apakah langsung mamnu minal shorof? Enggak juga. Kenapa? Karena harus ada sebab yang lain. Nah, harus terkumpul dalam kata ini dua sebab ini. Sebab yang pertama kemungkinannya nama atau sifat. Nah, ilah selanjutnya yang bersama alamiah kemungkinannya ada 6. Kalau yang berserta wasfiyah kemungkinannya ada 3. Apa saja yang 6 itu? Yang pertama at-ta'nits bi ghairi al-alif. Dia muannas bukan dengan alif. Maksudnya alif apa? Alif mamdudah atau alif maksurah. Ya, kemarin kita sudah bahas belum Muhammad? Ana lupa. Apa tanda-tanda muannas itu ada berapa? Muhammad? Tanda Belum, muannas ada berapa? belum Ustaz. Belum. Belum dibahas. Alamatu at-ta'nits. Tanda muannasnya kata itu ada 3 ummahat. Yang satu adalah tak marbutoh. Yang kedua, yang tadi itu alif maksurah dan alif mamdudah. Alif mamdudah seperti ini. Alif maksurah seperti ini. Ini dia tanda muannas. Fatimah, Aisyah, Hamra, Fuqara, kemudian Kubra, Sughra, Dunya, Ulya. Jadi kita bilang kata-kata ini semuanya mu'annas. Fatimah Aisyah tandanya apa? Tak marbutah. Hamra tandanya alif mamdudah. Kubra sughra dunya ulya tandanya alif maksurah. Ini dia. Nah, sekarang kita bilang selain dia nama, yang kedua sebabnya itu dia itu mu'annas tetapi mu'annasnya bukan dengan alif. Ustaz, kalau mu'annas bukan dengan alif ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia itu muannasnya oleh tak marbutoh atau sama sekali tidak ada tanda muannas. Tetapi orang Arab menjadikannya muannas. Seperti apa? Seperti samaun. Bukan samaun ya Allah, kok samaun. Apa ya Allah? Apa ya?
Zainab, Zainab, Maryam. Ini tidak ada tanda mu'annas sama sekali. Dari mana kita tahu mu'annas? Dari segi makna. Ini merupakan nama yang disematkan untuk perempuan. Jadi ada dua kemungkinan at-ta'nits bi ghairil alif ini. Dia itu mu'annas bukan dengan alif. Bisa dengan tak marbutah, Fatimah, Aisyah, bisa Zainab, Maryam, ya. Kemudian yang kedua, at-tarkib al-mazji. At-tarkib itu susunan, al-mazji itu yang dicampur. Maksudnya bagaimana Ustaz? Nah, di Yaman ada ada nama satu daerah namanya Hadhiratul Mauti. Hadhiratul Mauti. Ini nama tempat. Hadhiratul Mauti. Bentuknya apa? Bentuknya idhofah ya. Hadhiratu mudhaf, al-mauti mudhaf ilaih. Kemudian orang-orang sering dan banyak sekali melafalkan kata ini, hadhiratul maut, hadhiratul maut, hadhiratul maut. Maka pelafalannya sedikit bergeser. Yang asalnya hadhiratul maut karena sering diucapkan menjadi hadhara maut. Seperti itu. Maka dia itu hukumnya mamnu minas shorof ya. Seperti itu. Itulah tarkib al-mazji. Kemudian yang ketiga, ziyadatul alifi wan nuni. Ini kemarin belum kita bahas kan ya Umhat? Yang karena dua ilah ini? Belum, Ustaz. Belum ya. Nah. Yang ketiga disebabkan ada penambahan alif dan nun. Bukan diakhiri alif nun ya. Bukan diakhiri oleh alif nun. Tetapi harus penambahan alif nun. Kenapa? Karena kalau diakhiri alif nun saja, kalau kita perhatikan abanun, ini nama orang yang diakhiri oleh alif nun, tetapi dia tidak mamnu minas shorof. Kenapa? Karena hanya diakhiri alif nun. Yang kita maksud itu adalah ditambahkan alif nun. Ustaz, dari mana kita tahu alif nun itu berupa tambahan? Mudah. Alif nun ini hadir setelah 3 huruf. Ini yang paling mudah. Ana jelaskan. Dan mungkin Ummahat bisa fahami dengan mudah. Jadi harus hadir setelah 3 huruf. Alif nun ini apakah hadir setelah 3 huruf? Abanun? Bukan. Maka dia pasti tidak masuk ke mamnu minas shorof. Seperti itu. Seperti Qahtan, Salman, Sulaiman. Ya. Banyak. Uthman. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, waznul fi'li. Baik. Wazan fi'il. Jadi namanya merupakan dari wazan fi'il. Seperti Ya'ish, Yazid. Ini nama-nama orang. Kemudian kata Ahmad dari kata Hamida, Yahmadu, Asha, Ya'ishu, fi'il mudhari, Zada, Yazidu. Ada Yashkur, Syakara, Yashkuru, Tadmur. Ini nama kota atau nama tempat di Syam, Tadmur, dan seterusnya. Jadi nama tersebut diambil dari wazan fi'il tertentu. Tapi para ulama sering mengkiaskannya. Jadi mengkiaskannya bagaimana? Pokoknya kita bisa baik, enggak. Cukup saja. Cukup. Ini dia wazan fi'il. Baik. Yang kelima, al-ujmah. Al-ujmah asing. Asing. Seperti apa? Seluruh nama Nabi kecuali Samlah. Seluruh nama Nabi. Seluruh nama Nabi itu asing. Ya. Masuk ke ujmah. Kecuali, ini dia yang tidak mamnu minas shorof, kecuali Syamlah. Salih, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, Hud.
semuanya bertanwin. Itu pengecualian. Bukan hanya saja nama nabi, malaikat, Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya. Kemudian ada pula nama-nama orang zalim, Fir'aun, ya. Siapa lagi? Orang-orang zalim. Ada Fir'aun, kemudian apa lagi? Lupa anak. Banyak. Haman, Korun, ya. Bahkan iblis. Taib. Dia masuk ke mujmal. Kemudian yang keenam, al-adlu. Jadi al-adlu ini harus kita pahami artinya gini, memilih dan meninggalkan yang lain, Taib. Seperti apa? Ada istilah, misal di sini ada dua makanan, misal, atau dua minuman, di sini teh, di sini kopi. Ana di hadapan dengan dua ini, maka adaltu an al-qahwah misal ila asyai lima habbati asyai li'annani uhibbu syai bisa. Jadi saya meninggalkan kopi dan memilih teh. Itu makna al-adl. Jadi seperti ini agar memahaminya. Dalam ucapan bahasa Arab yang paling banyak dan sering diucapkan nama-nama itu Amir, Zafir, seperti itu. Tetapi mereka meninggalkan bentuk ini dan mengambil bentuk yang lain. Wazannya menjadi Umaru, Zufaru, seperti itu. Boleh juga kita ringkas seperti ini. Al-adlu itu adalah nama yang wazannya fu'alu. Boleh, silahkan. Seperti itu. Jadi, apa ya? Al-udul itu, al-udul, al-khuruj anil asl sebetulnya. Keluar dari hukum asal. Asalnya biasanya amir gitu. Tetapi ini keluar dari biasanya. Jadi seperti Ana bilang, Ana tuh biasanya minum kopi. Tetapi kali ini Ana mengambil teh. Misal gitu ya. Taib. Itu dia 6 penyebab yang lain yang mungkin beserta alamiah. Yang beserta wasfiyah ada 3. 1, ziyadatul alifi wan nuni. Sifat dengan penambahan alif nun. Dari mana kita tahu alif nun itu tambahan? Hadir setelah 3 huruf. Ya, seperti apa? Atsyan, kemudian jau'an, mal'an. Yang kedua, waznul fi'li. Dia sifat, tetapi sifat tersebut dari wazan fi'il. Wazan fi'ilnya juga hanya 1, af'alu saja. Ya, sifat seperti apa? Afdol ini sifat. Naam, sifat. Dan wazannya af'alu. Lebih utama, akbar. Jadi bisa juga isim-isim tafdil masuk ke sini. Naam, itu dia. Isim tafdil masuk ke sini. Kemudian yang ketiga, al-adlu. Al-adl. Sama, ini juga meninggalkan hukum asli atau naam. Kalau menunjukkan 22, 33, 44, itu kita biasanya isnani, bilangnya isnani 22. Tetapi mereka meninggalkan bentuk asal seperti ini dan memilih bentuk yang lain menjadi masna, salasah. Mereka meninggalkan bentuk seperti ini dan memilih bentuk masna, sulasu. Arba'ah menjadi ruba'u.
Dan yang terakhir menjadi ukhoru. Ukhoru. Karena tidak bisa menjelaskan untuk bentuk ukhoru karena akan bingung ya. Ukhoru. Jadi yang ada dalam bahasa Arab sampai ke kita sebetulnya 4 lafaz ini. Masna, sulasu, ruba, dan ukhor. Tapi para ulama mengkiaskannya, menganalogikannya ke dalam bilangan-bilangan yang lain juga bisa. Seperti khomsa, khomsa menjadi khumasu, ya, dan seterusnya. Itu dia al-mamnu minas sorf. Taib. Selanjutnya al-mamnu minas sorf ini hukumnya apa? Hukum i'rabnya. Perhatikan, ini kadang-kadang suka membingungkan ya, kadang-kadang bingung. Rofa itu dengan Afwan Ustadz, ad-dhammah, ya. mau bertanya Ustadz yang al-adl Boleh. al-adl tadi Ustadz yang Ya. bersama sifat ya. Nah, Itu sulasu Ustadz sama ruba'u. Eh, Waktu itu pernah dengar dari Ustadz juga sulasa ruba' Ustadz. sulasa. Nah, kalau mansub sulasa ruba'a. Oh Kalau gitu. mansub. Oh Nah, iya, Anda pikir itu udah ini Ustadz, udah maksudnya eh mabni gitu maksudnya masna enggak, sulasa enggak enggak ya. ber, Ini mamnu minas sorf. oh, nah Ustadz. Sulasa Jadi ruba' tetap mungkin. tetap Nah, harokatnya Ustadz ya. nah. Nah Jadi, Ustadz. ini dia kita akan bahas. Jadi tidak ya, Oke. tidak mabni yaitu bisa marfu dengan dhamma. Ini dia akan kita bahas. Semuanya ini dalam keadaan rafa ad-dhammah bi ghairi at-tanwin. Misal jaa Ahmadu. Semuanya ini mamnu minas shorof ya. Yang masuk ke mamnu minas shorof dia dhammah tanpa tanwin. Seperti jaa Ahmadu. Dalam keadaan nasab dia al-fathah bi ghairi at-tanwin tentu ya. Tanpa tanwin. Seperti sebagai maf'ul bih ra'aitu Ahmada. Seperti itu. Kemudian dalam keadaan jar, perhatikan. Kemungkinan dalam keadaan jar dia tandanya itu bisa dengan al-fathah, tentu bi ghairi at-tanwin. Seperti apa? Nazartu ila Ahmad atau nazartu ila masajid. Nah, nazartu ila masajid. Nah, dengan fathah bi ghairi tan. Tetapi hukum ini bisyurut, memiliki syarat. Imam Minas Shorof ketika jar dan dengan fathah tanpa tanwin dia itu memiliki syarat. Syaratnya yang satu, an takhluwa min al. Dia itu harus kosong dari alif lam. Maka contohnya nazartu ila masajida, ini sudah memenuhi syarat, tidak ada alif lam, tidak ada. Yang kedua, syaratnya itu laisa mudhafan ilaih. Yang kedua itu dia itu bukan mudhaf ilaih. Masajid apakah mudhaf ilaih? Bukan. Maka dia juga telah memenuhi syarat, maka kita bilang mansub dengan fathah. Kemudian jarnya juga bisa dengan al-kasroh bi ghairi at-tanwin. Kapan dia itu kasroh? Idza ikhtalla syartun min hadzaini asy-syartaini. Ketika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Ketika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, contoh nazartu, saya melihat nazartu ilal masajidi dengan kasrah, atau nazartu ila masajidikum, seperti itu. Dia majur dengan kasrah. Kenapa? Yang pertama dia ada alif lam, yang kedua karena dia sebagai bukan mudhaf ilaih, laisa mudhafan.
dia bukan sebagai mudhof. Di sini ila masajidi dia majrur dengan kasroh. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof. Bukan mudhof ilaih ya. Kalau jadi mudhof ilaih boleh. Kalau jadi mudhof ilaih boleh. Maksudnya boleh itu bagaimana? Kalau dia sebagai mudhof ilaih, majurnya dengan fathah. Misal fatahtu atau naam fatahtu misal fatahtu abwaba abwaba masajid, saya membuka pintu-pintu masjid-masjid. Abwab mudhaf, masajid mudhaf ilaih. Majrur, nah majrur, tanda majrurnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa? Karena apakah dia ada alif lam? Tidak ada. Apakah dia sebagai mudhaf? Juga tidak. Maka dia majrur dengan fathah. Gitu. Dan kita sudah membahas seluruhnya sampai terakhir, yaitu al-mamnu min as-sarf. Maka ketujuh hal ini ketika dia sebagai fa'il, kalau bentuk isim mufrad maka dengan dhamma, kemudian fathah dan kasroh. Kalau musanna ketika isim mufrad ketika rofa, ketika nasab dan jar, tandanya kita sudah bahas. Musanna dengan alif, ya dan ya. Kita sudah bahas sampai akhir. Inilah 7 orang yang mungkin jadi fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar dan seterusnya yang dihukumi rofa, atau dia itu yang bisa dihukumi nasab, bisa sebagai maf'ulun bi, ya, kemudian bisa sebagai tabi' lil mansub, khobar kana atau isim inna, bisa juga sebagai isim majrur karena mudhaf ilaih karena didahului oleh huruf jar, atau tabi' lil majrur. Naam, seperti itu dia. Kemudian sedikit lagi, Ummahat, ada pertanyaan pembahasan terkait al-i'rab. Kita ana bilang sudah pembahasan al-i'rab secara luas, secara global. Semoga Ummahat terbayang gitu. Semoga Ummahat terbayang. Kita sudah membahasnya. Ada pertanyaan Ummahat? Ada yang masih membingungkan Ummahat? Ada? Sebetulnya harusnya ada, karena ada hal yang belum Anda bahas. Banyak ya. Baik, kalau tidak ada, Anda lanjutkan seperti ini. Tadi kita bilang, kita masuk ke fi'il sekarang. Karena isim yang masuk ke hukum i'rab kita sudah bahas. Sekarang fi'il mudhari. Untuk fi'il mudhari yang dalam keadaan rofa, ketika tidak ada yang memansuban dan menjazmkan, mudah ya. Pertanyaan kedua, Ustaz, Ana tidak tahu siapa yang memansubkan dan menjazmkan, maka kita harus membahas yang memansubkan dan menjazmkan. Maka babnya itu nawasibu al-mudhari'. Kata-kata yang memansubkan fi'il mudhari'. Kata-kata yang memansubkan fi'il mudhari' dalam Al-Quran hanya ada 3, an, lan, dan kai. Di dalam Al-Quran hanya ada 3, an, lan, kai. Tidak ada lagi, Ustaz, tidak ada lagi an, lan, dan kai. Jadi mudah. Kalau kita mendapati fi'il mudhari' mansub dalam Al-Quran, cuma 3 kemungkinan. An, lan, dan kai. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, untuk lan. Untuk an, afwan. An. Harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Harfu nasbin memansubkan fi'il mudhari, wa masdarin artinya an ditambah fi'il setelahnya sama dengan bentuk al-masdar.
Ummahat di sini di kelas ini, apakah ada yang belum tahu apa itu al-masdar, bentuk al-masdar? Faham ya? Faham bentuk masdar ya? Coba kalau ana bilang jalasa, masdarnya apa Ummahat? Lulusan. Julusan. Kalau qara'a, masdarnya? Qiraatan. Nah, alhamdulillah. Qiraatan. Mudah ya. Kemudian ini kan yang memansubkan fi'il mudhari, na'am. Huruf yang memansubkan fi'il mudhari dan dia an dan fi'il setelahnya sama dengan masdar. Wastiqbalan, istiqbal itu waktu yang akan datang. Jadi maksudnya apa? Fi'il mudhari setelahnya itu pasti menunjukkan waktu yang akan datang. Saya berikan contoh. Baik. Contoh, misal ya. Uridu an aqra'a. Uridu an aqra'a. Uridu ini fi'il dan fa'ilnya. Ingat an ditambah fi'il setelahnya sama dengan al-masdar. Pertanyaannya dari qara'a tadi apa masdarnya? Qira'ah. Kemudian kalau uridu fi'il fa'il sudah ada, apa yang diinginkan? Yang diinginkan itu apa? An aqra'a. An aqra'a ini sama dengan masdar. Masdar dari qara'a itu adalah qira'atan. Jadi takdirnya itu uridu qira'atan. Itu dia yang dimaksud dengan wa masdarin. An dan fi'il setelahnya sama dengan bentuk masdar. Seperti itu. Taib. Selanjutnya, i'rabnya bagaimana Ustaz? I'rabnya an fi'lun mudhari'un mansubun mansubun oleh siapa? An. Mansub oleh an, tandanya wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathah. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun wujuban fihi wujuban takdiruhu ana. Seperti itu. Kemudian kita bilang an wal fi'lu, bisa kita bilang seperti ini. Fi mahalli raf'in, kok fi mahalli raf'in. An dan fi'il setelahnya itu fi mahalli nasbin, di tempat nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi. Ustaz, kenapa enggak kita bilang mansub? Enggak bisa ya. Yang mansub itu an aqra'anya. Adapun an dan aqra'anya itu, keduanya itu kita tidak bisa bilang mansub, terlebih ini dua kata. Yang kedua, ini dua kata, dua kata. Kita bilang fi mahalli nasbin, dia itu di tempat nasab sebagai maf'ulun bi. Maka jelas ya kalau takdirnya, kalau kita jelaskan dalam bentuk masdar, uridu qira'atan. Ini jelas qira'atan sebagai maf'ulun bi. Itu an yang pertama. Yang kedua ada lan. Lan itu apa? Harfu nafyin harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Terbalik. Biar sama ya. Yang pertama harfu nasbin dulu. Harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Ustaz, harfu nasbin maksudnya apa? Memansubkan fi'il mudhari setelahnya. Wa nafyin maksudnya apa? Menafikan. Apa itu menafikan? An-nafyu itu, Ana sering bilang tidak ada. Kebalikan dari nafi itu al-muthbat. Muthbat atau al-mujab. Yang artinya ada. Maka ketika Ana bilang yazhabu Zaidun, ada enggak perginya Zaid? Ada. Maka ini disebut muthbat atau mujab.
Kalau ana bilang, misal, lan yadhhaba Zaidun ila Amerika, misal. Zaid itu tidak pergi ke Amerika. Apakah ada perginya? Tidak ada. Maka ini yang disebut dengan an-nafyu. Itu dia. Jadi menjadikan fi'il setelahnya itu seperti tidak ada. Wastiqbalin menunjukkan tidak adanya itu di waktu yang akan datang. Misal, lan azhaba ma'a misal ma'a rajulin ma'a fajirin misal. Yang pertama, azhaba ini mansub oleh lan karena dia memansubkan. Yang kedua, menafikan yang asalnya saya pergi dinafikan menjadi tidak pergi. Wastiqbalin ini menunjukkan waktu yang akan datang. Saya tidak berbicara waktu yang lampau atau yang sekarang, tetapi waktu yang akan datang. Kemudian ada kai. Kai ini harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Ustaz, ini apa bedanya dengan an'am? Ini sangat-sangat mirip. Tapi ada perbedaan tentunya. Taib. Harfu nasbin. Dia memansubkan fi'il setelahnya. Nah, jelas. Wa masdarin. Berarti wa masdarin itu kai ditambah al-isim sama dengan masdar. Wastiqbalin menunjukkan fi'il setelahnya itu untuk waktu yang akan datang. Nah, taib. Sekarang syaratnya an tataqaddamaha lamut ta'lil lafdhan au takdiran. Ini dia. Syarat itu cuma satu. An tataqaddama, harus mendahului kai tersebut lamut ta'lil. Pertama, lam ini adalah harfu jar ya, masuk ke huruf jar. Intinya bagaimana setelah lam itu merupakan isim majrur. Nah, yang kedua at-ta'lil. At-ta'lil ini menunjukkan sebab, menunjukkan sebab. Jadi lam yang disimpan untuk menunjukkan sebab. Kemudian yang kedua lafdhan, lamnya tersebut lafdhan maksudnya dilafazkan, terlihat, au takdiran tidak dilafazkan tetapi difahami di dalam akal itu ada. Baik. Contoh. Ketika Anda bilang jitu likai adrusa. Baik, jelas ya? Kai di sini memansubkan isim setelah fiil setelahnya mansub. Jelas. Kemudian kai dan setelahnya itu merupakan bentuk masdar. Adrus masdarnya apa? Dirosah. Baik. Kemudian menunjukkan istiqbal, jadi adrus itu menunjukkan waktu yang akan datang. Kemudian setelah itu kita tahu berarti takdirnya jitu, kemudian ada lam, kemudian ada dirosah. Maka takdirnya menjadi lidirosati. Saya datang untuk belajar. Baik. Dan lam ini harus ada. Baik lafdhon, ini lam lafdhon terlihat ada likai ini. Dan lam ini menunjukkan ta'lil sebab. Sebab apa? Sebab sebelumnya. Jitu, saya pergi. Kenapa kamu pergi? Sebabnya apa kamu pergi? Lidirasa, untuk belajar. Likai adrusa, untuk belajar. Jadi lam ini menunjukkan setelahnya itu merupakan sebab terjadinya sebelumnya. Atau takdiran. Ketika Anda bilang misal jitu kai adrusa. Jitu kai adrusa, di sini kai adrusa ini sebelumnya ada lam. Lamnya itu takdiron yang menunjukkan taklil atau sebab juga. Nah, kita bahas 3 dulu. Nanti ada yang lain. Yang lainnya apa?
sekedar bocoran, an ini sedikit hebat. Kenapa? Karena dia itu bisa beramal zahiratan atau mudmaratan. Zahirah itu jelas, mudmarah itu seperti tersembunyi. Jadi dia itu nampak ketika ada an-nya otomatis dia memansubkan, bahkan dia itu seperti tidak ada atau tersembunyi pun dia bisa memansubkan. Jadi sedikit lebih hebat ya. Insyaallah kita akan pelajari yang mudmarah di pekan selanjutnya. Nah, Ummahat, sebelum ana tutup, silahkan ada pertanyaan. Taib, kalau tidak ada ana cukupkan. Syukran jazilan, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.